Lebih efektif adalah dengan agensi atau kita mandiri? Kalau di grup-grup media tertentu memang biasanya mereka mewajibkan talent yang akan ikut proyeknya mereka harus gabung dalam agensinya mereka. Jadi akan lebih enak kalau misalnya nama kita sudah tercatat as a talentnya agensi itu, gitu, ada kontrak apa segala macam. Karena ya gitu, apalagi kalau TV sekarang kan TV pemainnya grup-grup besar ya, MTech, MNC, Trans gitu kan, pasti mereka akan punya apa sih istilahnya yang menaungi talent-talentnya mereka gitu untuk project-projectnya mereka. Oh, gitu. Berarti memang lebih aman juga kali ya, karena mereka bisa melihat. Maksudnya dari segi job bagi kitanya itu lebih aman bahwa akan ada aja terus gitu ya. Misalnya dalam setahun gue dapatnya berapa job nih, berapa program yang gue pegang, berapa event yang gue live voice over dan lain sebagainya gitu, pasti dan akan itu tercantum di MOU atau di SPK segala macam nggak, bahwa lu jadi member kita masuk ke agensi kita tuh guaranteed akan dapat project sekian dengan gitu, ada nggak ditulis? Secara detail sih enggak, tapi bahwa untuk periode sekian sampai 3 tahun atau 1 tahun ke depan nama ini adalah tercatat sebagai talent di sini. Terus kewajibannya pihak, misalnya kan pihak satunya adalah mereka, pihak duanya adalah talent. Nah, pihak satu ya kewajibannya menawarkan atau memberikan job, tapi di situ nggak disebutkan misalnya kayak sekian berapa banyak kuantitinya, berapa episodenya, enggak, tapi ya kalau ada project-project akan ditawarkan ke si talent ini gitu. Jadi tugasnya berkewajiban untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan penawaran pekerjaan. Karena tetap ujung-ujungnya juga kayak ada audisi lagi, Bu. Oh gitu. Jadi misalnya kan mereka kan pasti talent voiceover bukan cuma satu orang doang. Betul. Dong. Ada banyak kan. Enggak, ini kenapa saya tanya kan ujungnya apa? Kalau dia ada yang nggak suka dan suka. Oh iya pasti kan? gitu. Ada yang suka nggak ya, suka. Makanya ya balik lagi lah, setiap kali kita kerja dimanapun ya, termasuk juga di agensi manapun ya, kita harus baik sama orang, kita nggak melalaikan pekerjaan, kita nggak seenaknya gitu. Ya kalau memang kitanya baik-baik aja mah tetap aja dikasih, misalnya kayak ada audisi nih buat program ini, mintanya yang tone-nya begini gitu, skripnya ini, kalau bersedia silahkan dikirim paling lambat kapan gitu. Terus nanti kan pasti yang dikasih infonya bukan cuma 1-2 orang doang dong, ada mungkin 3-4 atau bahkan 10 orang gitu. Terus nanti dipilih yang masuk siapa gitu. Ada favorit nggak? Favorit and non favorit? Biasanya tuh pendekatannya lebih ke tim produksinya. Jadi kalau misalnya udah kenal sama produsernya program apa di TV apa, itu biasanya kalau nanti dia pegang produksi program lain, pasti dia akan ngontek ke voiceover yang biasanya pernah bantuin dia di project ini. Misalnya, Mas, gue lagi mau bikin program ini nih, lu mau nggak bantuin voiceover lagi? Oh boleh gitu, program apa gitu. Terus nanti dari si produser itu yang kontak ke manajemen itu. Nanti manajemennya dia bilang bahwa nanti gue pengennya voiceovernya si Mas Farid ya yang waktu itu ngisi program ini gitu. Nah nanti dari itu langsung nunjuk gitu. Ya gitulah, harus bisa inilah ngambil hatinya tim produksi. Jadi gitu. Berarti dengan kata lain sama aja ya, kerja di mana aja ya? Sama aja. Sama aja ya. Ya pendekatan kita ke klien kan istilahnya, itu kan mereka kan klien ya. Si tim produksinya itu kan klien. Termasuk juga klien-klien lepasan nih, misalnya kayak ada waktu itu kayak konsernya bank apa gitu ya. Itu waktu itu saya ngisi buat openingnya, kayak yang buat kan biasanya kalau konsernya yang ngebawa brand itu kan biasanya kayak depannya tuh ada narasi-narasi gitu kan. Betul. Beda sama konser biasa. Kalau konser biasa mah udah langsung nyanyi aja gitu. Ini di record atau live? Record. Di record. Okay. Itu dari situ terus akhirnya yang nawarin kerjaan pada saat itu sebenarnya adalah dia tuh kayak agensi lepasan lah. Tiba-tiba nggak tahu dia dengar suara saya dari mana, tiba-tiba dia kontak, terus udah ngisi di situ, tiba-tiba IO yang bikin event konser itu ternyata suka tuh sama suaranya. Tiba-tiba pas setelah itu dia kontak, Mas, ini saya yang kemarin ngerjain konser ini, kemarin kan suaranya Mas Farid yang ngisi di opening konsernya ini gitu.
Kalau ada lagi bisa ya Mas Farid nanti ngisi lagi di project-projectnya dia. Ya gitulah. Jadi ya apa sih namanya bisa dari satu orang ke yang lain gitu loh. Kayak sistem MLM. MLM, gitu. Padahal tadinya kenalnya sama si A, tiba-tiba si A kerja sama si B juga suka, si B nawarin gitu. Ya gitulah. Nah, kamu kan boleh dibilang ini apa? Tenang aja gitu dengan perubahan ini, kan ada basicnya dong, karena kan tidak mandiri, ada pekerjaan tetap, gitu loh. Nah biasanya kalau kayak gitu bagi waktunya bagaimana? Apa malam selalu untuk recording atau? Kalau kerjaan voice over tuh biasanya yang datang ke saya itu kan sekarang ya blessing in disguise-nya kemarin waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu kan akhirnya banyak terkenal ya? banyak pekerjaan yang akhirnya bisa remote. Kan tadinya kan semua voice over tuh harus datang ke studio, studio ABC, tiba-tiba studionya di Jakarta Timur, tiba-tiba di Jakarta mana gitu kan. Kalau sekarang ini kan kemarin ketika pandemi di mana orang-orang nggak boleh berinteraksi langsung, Mas bisa rekam dari rumah nggak? Awalnya kan dari situ kan. Terus akhirnya ya udah semua voice over, apalagi yang ngerasa kayaknya lumayan sering dapet job. Akhirnya kan dia beli mic yang bagus, beli toolsnya gitu lah buat dia recording dari rumah biar bagus gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ akhirnya ya paling seringnya sih nerimanya yang bisa dikerjain dari rumah. Terus misalnya waktunya nggak terlalu mepet gitu. Ya biasanya sih akan ada dealing tertentu, misalnya kayak Mas lu bisa nggak ngisi ini gitu. Deadline-nya kapan nih? Masih lama kok Mas, mungkin buat besok atau lusa. Oh ya udah nggak apa-apa. Toh kerjaan saya di yang ngantor itu kan paling cuma berapa jam sehari. Kalaupun misalnya deadline-nya boleh nanti malam, nanti malam bisa dikerjain nanti setelah pulang kerja kan gitu-gitu. Oke, itu ada nggak? Sekarang kalau dulu kan voice over ada biaya, makin efisien dong ya. Ada biaya studio. Sekarang udah nggak perlu karena kan voice over ini dia juga bisa record dari rumahnya sendiri lagi nge-recordnya. Tambah canggih dong. Iya, makanya itu. Ntar lagi studio-studio jangan ngomong. Ya kan? Kayak gitu. Tambah tidak diperlukan lagi studio-studio untuk voice over. Tapi masih ada proyek-proyek yang memang nggak bisa dikerjain tanpa adanya pengarah gitu loh. Kayak tadi tuh dubbing nggak mungkin ngerjain dari rumah. Terus kalau misalnya kayak TVC buat yang klien-klien yang mungkin perfeksionis itu nggak mau, misalnya kayak pengisi suaranya ngerjain dari rumah, nggak mau, gue harus ngeliat orangnya gitu. Kalau kualitasnya mirip, iya, nggak pasti beda ya. Balik lagi ke preferensi masing-masing. Ada orang yang cukup puas dengan udahlah gue percaya sama misalnya kayak si operator produksinya. Gue percaya sama lu deh, lu nanti yang ngedirect orangnya gitu, terserah orangnya mau take dari mana. Tapi ada juga klien-klien yang tetap kekeh, gue harus ngedirect langsung orangnya. Jadi harus datang ke studio ini, ketemu sama gue, nah gitu-gitu. Karena gue pernah beberapa kali dapat yang kayak begitu, Bu. Harus datang ke studio A gitu, alamatnya di Jakarta Selatan, jam segini, nanti kliennya datang jam segini, lu boleh take dulu, tapi nanti begitu kliennya datang, kalau memang kliennya nggak suka, ya harus retake sesuai dengan apa yang dimauin sama klien gitu. Oh, jadi ini idealis ya, gitu. Kliennya. Jadi kliennya sendiri walaupun dia nggak tahu bagaimana mendirect, tapi dia yang penting ingin suara kayak apa yang dia pengen itu udah tercapai. Ya, gitu. Ada juga biasanya yang kalau sekarang kliennya yang agak lebih santai ya, misalnya kayak boleh kerjaan dari rumah Mas, tapi kita sambil Zoom ya, misalnya kayak gitu. Jadi nanti pas begitu Masnya lagi take, kayaknya kurang ini deh, dia sambil mantau tapi lewat Zoom. Oke. Gitu. Nah itulah windfall-nya pandemi ya. Jadi semuanya bisa. Nah sekarang peralatan pengen tahu juga sih soalnya, nggak ke studio berarti kan. Ya, ada toolsnya sendiri. Ada pantesan gini di sekitar sini kan banyak sekali studio loh, tapi banyak yang tutup. Iya. Nah, jadi justru ya karena pandemi juga akhirnya yang tidak bertahan. Ya kan, ya ini orang-orang voice over udah nggak pernah pakai studio lagi kalau udah gitu. Pada punya sendiri. Nah toolsnya itu ada special tools untuk itu nggak atau tools apa aja yang? Nggak, yang paling basic tuh sebenarnya mic yang proper lah ya, bukan mic yang maaf nih, yang mungkin harganya 400.000, 500.000 ada sih yang pakai itu gitu, dan diterima-terima aja biasanya klien-klien yang mungkin nggak terlalu jeli ya, maaf ya.
Tapi kalau gua sendiri pribadi ya pasti akan lebih puas dengerinnya kalau misalnya pakai mic yang ya harganya lebih proper lah istilahnya gitu, nggak usah nyebutin harga berapa. Tapi kalau untuk mic yang maaf nih harganya mungkin masih 300-500 ribu sih menurut gua nggak masuk lah gitu. Walaupun di TV pun banyak apa namanya ya yang proyeknya dikerjain voice overnya dari handphone, Bu, bayangin. Ngerekamnya dari handphone untuk kayak ya program-program di TV tau lah ya yang misalnya kayak potongan ngambil video YouTube dari mana, dari sosial media mana gitu kan ada banyak lah ya program-programnya kayak begitu. Pakai robot kali, udah pakai AI. Masih pakai orang. Tapi mereka rekamannya dari handphone. Bayangin dari handphone loh kayak begini. Diterima sama QC-nya mereka. Itu kan kayak buat orang yang paham kualitas ya harusnya kan ini kayaknya mendem deh suaranya, rekamannya kurang oke deh gitu. Iya. Environment yang masuk segala macam, tapi di oke. Mungkin karena juga budget kali, enggak? Itu kan pengaruh juga kan, bahwa yang tadinya harus nggak tahu ya, harus oke, kalau voice over yang ini angkanya 5, tapi kalau udah begini jadi setengahnya 2,5, kalau dia sekarang 200.000. Iya. Mungkin kali gitu. Iya kayak gitu. Cuman kan tetap ya, maksudnya dari pihak si TV-nya yang mau menayangkan kan harusnya mereka pun juga punya quality control ya. Maksudnya kalau program ini kualitas udah videonya nyomot dari sosmednya orang-orang, dari YouTube atau dari mana gitu. Terus naratornya juga suaranya maaf nih kurang oke gitu. Ya harusnya kan mereka punya standar ya. Tapi sekarang kayaknya udah ini yang saya selalu bilang yang salah pun kalau terus kita putar menjadi benar, yang benar pun menjadi salah. Jadi sekarang kita bias, mana yang bagus kualitasnya, mana yang enggak, gitu. Itu kan berlaku di semuanya ya. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin program-program TV ya, pasti kan mereka punya target ya. Rating gua harus segini, share gua harus segini. Walaupun programnya tadi tuh kualitas voice over naratornya tuh suaranya mendem atau kurang bagus, tapi asalkan rating share-nya sesuai dengan target ya udah nggak apa-apa. Apalagi program kayak gitu mungkin ditayanginya bukan di jam prime time ya. Di jam reguler ya udah lah ya, yang penting di program reguler share gue segini, rating gue segini, nggak peduli dengan kualitas. Kalau kita lihat kan sekarang kan TV-nya kayak ya saya nggak sebutnya TV ya, tapi udah digital semua kan, jadi nggak yang layar seperti biasa gitu loh. Jadi apapun yang kita nonton sekarang kan semua melalui ini nih, melalui handphone. Apakah karena suara itu tidak menjadi sesuatu yang penting? Kayaknya iya sih. Kayaknya iya sih. Karena lewat handphone. Iya, orang nonton TV-nya dari handphone kan. Udah gitu program-program TV pun juga mungkin ada yang dipotong-potong ditaruh di TikTok-nya si program tersebut atau di TV tersebut atau mungkin di Instagram atau di YouTube Short apa segala macam. Jadi orang ya udah nggak peduli gue ini suaranya cempreng atau suaranya mendem atau apa, orang gue dengerin nontonin dari yang handphone. Yang penting ada suaranya. Iya, yang penting ada suaranya. Yang penting bunyi. Kalau kita di TV yang proper TV itu kan kadang-kadang kita untuk enak tambahin speaker dulu ya. Iya, jadi betul. Makanya memerlukan voice over yang bagus banget kayak kalian. Sekarang kalau misalnya mereka ini yang very independent, yang mandiri gitu ya. Kalau mereka nggak pintar-pintar manuver, jobless dong. Kalau dirimu kan ya nggak usah dibilang ya, nggak ada pekerjaan sampingan, masih ada bulanan. Ya kita nggak boleh munafik kan. Iya. Ya gitu Bu, ya balik lagi tadi itu loh. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter nyari celah, kita nggak pinter-pinter ngebaik-baikin orang, kita nggak pinter-pinter ngikutin arusnya kayak gimana, ya lama-kelamaan pasti akan ditinggal sama pemain-pemain baru yang apa sih berbagai macam jenisnya itu gitu. Pekerjaan apa sih kira-kira kalau misalnya voice over itu pensiunnya jadi apa sih sebenarnya kalau misal kita voice over 100%? Voice over tuh sebenarnya nggak ada pensiunnya Bu. Oh, nggak ada pensiun? Iya tadi itu ada yang oma-oma dia bisa jadi dubber kan. Kalau sekarang itu bukan trennya ya, tapi yang sekarang ini terjadi di trennya OTT, Disney dan lain sebagainya, mereka ada istilahnya adalah age appropriate. Jadi untuk karakter anak beneran suaranya anak-anak, karakter orang tua beneran orang tua. Jadi selalu ada marketnya. Jadi misalnya orang voice over umurnya udah 50 tahun, 60 tahun bisa jadi dubbing untuk peran-peran yang memang
dibutuhkan usia-usia mereka gitu. Itulah pentingnya masuk ke agensi kali ya. Iya. Kalau misalnya kita mandiri kan kita. Nah kalau di voice over itu adalah pentingnya ikut kelas-kelas voice over. Kelas voice over banyak banget Bu. Ada biasanya adalah voice over senior, dia bikin kelas mandiri. Misalnya ada si A gitu ya, dia karena udah terbiasa ngisi TVC, itu dia biasanya bikin kelas kelas voice over lah basic buat jadi buat pengisi suara iklan. Itu yang ikut banyak banget, dan biasanya juga dari mana aja itu? Dari mana-mana. Misalnya bikin kelasnya di Jakarta, tapi ya balik lagi ya, setelah pengalaman pandemi itu kan kayak semua orang bisa bikin kelas online apa segala macam. Jadi bisa dari seluruh Indonesia ikutan. Bahkan waktu itu juga saya sempat dengar kabar dari teman saya, ada yang dia tuh tadinya di Jakarta, terus dia juga voice over freelance, dia sering dapat beberapa project itu. Setelah pandemi balik lagi ke daerahnya di Jawa Timur, di Malang atau di mana, masih tetap dapat project-project dari Jakarta, ngerjainnya dari rumah. Dari Jawa Timur, gitu ya gitu. Itu karena rezeki. Ya rezeki dan kepercayaan si klien-klien yang existing yang dia repeat order. Jadi sangat penting juga nih untuk kalian tuh menjaga reputasi. Iya. Ya, dan balik lagi tadi tuh masalah umur. Nggak ada pensiunnya kalau voice over itu, karena semuanya tetap dibutuhkan, apalagi kalau buat dubbing tadi itu dengan ketentuan age appropriate tadi. Kalau dulu kan mungkin ada orang-orang yang umurnya masih muda tapi diserak-serakin buat jadi orang tua. Kalau sekarang di zamannya Disney, Netflix, HBO dan lain sebagainya, nggak mau mereka. Mana? Apalagi dengan aplikasi yang bisa buat ini digituin ya. Itu taunya dari mana ya? Lebih ke ininya sih, apa dikasih foto atau dikasih apa kayak gitu? How you, maksudnya bagaimana kita kasih tahu klien bahwa ini udah sesuai dengan rule and regulation-nya loh. Kalau untuk yang si PH gede itu biasanya mereka punya data semua talent yang pernah ngisi di situ, termasuk juga fotonya, biodatanya lah. Kalau misalnya dia mau ada misalnya film bioskop apa yang akan dilokalisasi tadi itu ya, ininya pasti nanti dia akan setor tuh nama-namanya. Untuk karakter ini pilihannya si ABC, profilnya ada tuh, mereka punya umurnya segini, mungkin juga ada fotonya, mungkin ya, tapi gua nggak tahu apakah memang mereka beneran ada fotonya detail atau enggak. Tapi pasti karena kan yang menghandle project itu adalah pengarah dialog itu tadi ya, pengarah vokal, pengarah dialog, lupa lah namanya apa gitu. Kan dia udah punya pegangan. Jadi misalnya kayak untuk karakter utamanya si ibu, misalnya dia ibu tua gitu ya, itu gue pegangannya ada si ibu ABC, si ibu A ini umurnya segini, dia pernah ngisi jadi suara ini, si ibu B ini usianya segini, dia pernah ngisi karakter ini gitu. Jadi udah ada contoh-contohnya lah, samplingnya, dan apalagi kalau dia udah banyak portfolionya ya, jadi tinggal diklik klien bisa tahu. Nggak ya, kalau ya oke, ngerti lah maksudnya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, nggak dibilang dibohongin gitu, karena memang udah ada profiling di agensi tersebut. Gitu. Tapi it's very interesting ya, menarik sekali bahwa sebenarnya sustain banget di voice over, dan seterusnya tinggal kita aja mau seperti apa. Cuman satu yang kita harus tetap keep learning ya, belajar terus ya. Kayak Bu Maria Untu tuh masih dicari. Itu. Ibu Maria Untu walaupun sekarang udah sepuh banget ya. Itu guru saya loh dulu. Ya itu. Bu Maria Untu siapa yang nggak kenal suaranya dia di XX1 itu? Pintu Teater 1. Itu nggak ada yang bisa nyamain suaranya Bu Maria Untu gitu. Waktu itu sempat ada dengar kabar apa ya? Pokoknya ada yang kan dia. Waktu itu pernah. Ada klien gue pengen suaranya Bu Maria Untu, cuman kan nggak tahu ya beliau masih bisa atau enggak, karena kan udah sepuh sekali gitu. Cuman dia pengen kayak yang karakternya tuh kayak yang di Pintu Teater 1 gitu-gitu. Itu bener-bener spesifik banget dia. Iya gitu. Kalau yang sekarang ada nggak yang seperti dia kira-kira, maksudnya very dan konsisten, tahu nggak? Ya mungkin ada sih Bu, cuman saya kan sebenarnya nggak terlalu terlalu nyemplung ke komunitas voice over itu yang banyak banget komunitasnya itu. Gitu. Nggak terlalu. Ya banyak lah pegangan orang-orang yang di dubbing, ada pegangannya. Misalnya buat karakter yang umurnya 20-30an ada si A, si B, si C yang dia memang udah
portfolionya bagus, ada yang suara mas-mas ganteng, si A, si B, si C gitu-gitu juga ada gitu tuh. Ada yang suaranya orang-orang jahat tuh si A, B, C gitu-gitu. Pasti ada Jadi profiling. Suara itu pasti ada. Ada profiling itu. Tapi kalau misalnya ini kan udah ada ya, apakah terus-terusan nanti regenerasi itu dibuat oleh agensi bahwa ini nanti yang akan menggantikan yang seniornya ini gitu? Ada. Selama suaranya belum berubah, masih akan dipegang. Bagaimana mempertahankan suara yang tidak berubah gitu ya dari dia umur nggak sejauh dah Maria Untu lah. Iya. Bagaimana ya? Iya, ya nggak tahu ya, itu kayak tips-tipsnya masing-masing orang aja. Kalau saya sih nggak pernah ngerasa gua ngejaga banget suara gua kayak gimana. Gorengan gitu. Gua makan, es juga masih sesekali minum es gitu. Ya tapi ya hasilnya masih begitu gitu. Makan kunyit, makan apa gitu nggak? Kencur biasanya. Iya. Iya. Ya gitu, kencur kan buat ini ya, melegakan tenggorokan sih, lebih ke situ gitu. Iya, kalau tipsnya gimana menjaganya, masing-masing orang punya caranya masing-masing ya. Kalau pantangan ya paling biasanya yang dihindari tuh minuman dingin, gorengan biasanya, makanan pedas juga sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang mau makan pedas, mau makan gorengan mah makan aja nggak apa-apa. Orang gue aja makan gorengan tiap hari, masih aja dapat job VO. Tapi suaranya maintain ya, nggak yang mulai dari kapan sih? Udah berapa tahun nih dia? Kalau siaran kan mulainya 2003, mulai voice over mungkin dari 2006-2007. Tapi yang terjun as a profesional ya pas waktu udah baru di Jakarta ini, 2009-2010. Udah lama lah kalau kayak gitu. Iya. Jadi jadi penyiar itu enak sekali ya, karena kan suaranya didengar orang dong, itu salah satu promosi awal dong. Iya, ya itu awalnya dari situ sampai akhirnya sekarang ini dipakai buat acara awarding di TV nasional. Itu pun juga awalnya ya dari siaran. Jadi dari siaran, kebetulan waktu itu saya siaran di grup yang sama dengan si TV itu. Akhirnya dari TV itu kayaknya waktu itu minta lagi butuh cari suara-suara baru buat program-programnya dia. Terus akhirnya saya ngirim rekaman sampel. Tapi itu lama banget jaraknya dari ngirim sampel sampai akhirnya dapat job diterima itu kayak 2 atau 3 tahun berikutnya. Baru gitu. Bu. Orang saya aja udah lupa waktu itu. Ini suara gue yang kapan ya? Enggak, waktu itu ada, kita punya suaranya Mas Farid waktu itu sempat dikirim ke kita. Dan untungnya nggak kapan ya? Gitu? Ya untungnya sih mereka masih mau, berarti kan masih oke, masih sesuai dengan yang 3 tahun waktu itu dikirim sampelnya. Atau karena mereka monitor kali, kalau siaran kan pasti. Enggak sih, enggak segitunya mereka monitor itu. Lebih ke sampel aja mereka dengerin. Tapi 3 tahun loh. Iya, itu dia makanya saya juga bingung kan, karena waktu itu lupa tahun berapa ya, 2013 atau 2014 gitu kirim sampelnya, tiba-tiba baru di calling ada project itu 2016. Itu kan kayak 2 tahun berikutnya kan, dia sekitar 2-3 tahun berikutnya baru ada project itu. Dan dari satu project terus akhirnya berlanjut ke project-project lain yang tadinya cuma narator untuk program yang sekian episode, terus tiba-tiba dapat tawaran untuk voice over live. Itu yang tantangannya lebih gila lagi, Bu. Yep. Karena kan on airnya malam, gue harus fokus, udah gitu bacanya nggak boleh salah karena itu kan live, ya kan? Langsung di tapi udah gitu. Di backstage kan? Di backstage di FOH. Di FOH gitu. Ya gitulah, dengan kondisi suasana studio yang riuh dengan penontonnya, musiknya yang jedar gitu kan. Di FOH pun juga di situ nggak clear, maksudnya masih banyak orang yang warawiri di depannya, sementara lu abis ini baca ini, lu manggil si A si B buat bacain nominasi ini, harus bener, intonasinya juga harus bener. Kalau misalnya intonasinya kurang kuat juga langsung ada yang di depan muka kita langsung, nggak di depan muka kita sih, tapi denger dari suara hati orang samping gitu. Gimana tadi voice overnya kok lemes banget gitu, misalnya kayak gitu. Kok tadi salah gitu, sempet salah juga waktu itu. Harusnya baca, misalnya manggil artis waktu itu lupa lah ya, misalnya manggil Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tiba-tiba yang dipanggil adalah JKT48. Yang saya baca itu adalah line berikutnya. Jadi harusnya yang dibaca line 13, saya bacanya line 14. Cuman kayak, Mas gimana tadi? Ayo baca lagi yang 13-nya gitu. Akhirnya baca ulang line 13.
Itu live cuman kayak abis itu masih dipakai lagi berarti oke. Ya, berarti acceptable lah. Iya, jadi gitu. abis itu masih datang lagi project lagi, oh berarti oke lah. Berarti yang kemarin nggak apa-apa ya. tapi ada satu pertanyaan terakhir saya, kalau misalnya ada yang menarik ya, ada yang tertarik dengan voice over, itu bisakah menghidupkan diri sendiri atau nanti setelah berkeluarga tanpa ada pekerjaan lain? Jadi itu sebagai main, kan dirimu kan nggak di situ kan. Nah, iya. saya mau tanya itu supaya orang, karena digital itu kan sangat luas, apalagi kalau semuanya udah depan muka. Ayo. Bisa sih Bu, karena ada teman saya yang dia tadinya kerja kantoran, terus akhirnya setelah dia dapat project lumayan banyak, ada yang ngerjain dari studio, ada yang ngerjain dari rumah, sampai akhirnya dia beneran bikin studio yang proper di rumah. Dia lepas jobnya as a karyawan di suatu perusahaan, terus akhirnya dia full time as a voice over, yang dia misalnya hari Senin dia ke PH A B C gitu, sama malamnya dia ngerjain project sendiri dari rumah. Bisa dia asalkan fokus sih sebenarnya, karena kan kalau kayak gitu kan job-job itu tergantung apa ya, callingan kan macam-macam ya. Kalau misalnya kita masih ada terikat kerja dengan perusahaan A, misalnya dia, tapi ini harus lu datang ke studionya jam 11 siang, jam 11 nggak bisa karena gue lagi siaran. Iya, susah. Ya pasti kan akan dioper ke yang lain gitu. Sementara si teman saya ini jam berapa aja, ayo aja, orang dia nggak ngapa-ngapain. Jadi itu betul. Jadi kalau kita fokus dan benar-benar nggak usah khawatir ya, rezeki akan ada terus. Tapi terus berusaha lah dengan networking segala macam. Iya, pasti gitulah. Networking penting. Tadi tuh nyemplung ke komunitas-komunitas voice over, terus ikut kelas-kelas. Benar tuh. Ikut kelas-kelas juga penting. Walaupun kita ngerasa kayaknya gue udah bisa lah, gue pernah ngisi TVC, gue pernah ngisi game, gue pernah ngisi program TV, gue pernah ngisi live VO. Tapi selalu ada ilmu baru lah, selalu ada ilmu baru dari orang baru, mentor baru, dari teman-teman baru juga gitu. Jadi jangan egois, jangan jangan ngerasa kayaknya gue udah bisa semuanya terus gue nggak pernah ikut kelas-kelas lagi gitu, enggak sih. Karena selalu ada insight baru sih dari teman-teman baru, dari mentor-mentor baru. Dan biasanya kalau di kelas-kelas, apalagi yang kelasnya beneran proper, penyelenggaranya memang oke gitu ya, itu kan pasti mereka akan nyiapin apa sih yang lagi dibutuhin industri sekarang ini untuk keperluan voice over gitu. Jadi kita harus terus improve ya, harus terus kembangkan diri sendiri lah, apapun pasti. Itu tidak terlihat, tidak dilihat dari umur, tidak dilihat dari pengalaman. Setiap hari itu is a new day. Iya. Bahkan anak-anak aja sekarang banyak Bu masanya, pasarnya ada. Karena di YouTube lah, di YouTube itu kan banyak tayangan-tayangan anak-anak, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Rusia, ada yang dari mana. Itu bahkan ada yang orang dari sananya langsung nih, dari Taiwan langsung, dari Rusia langsung, apa segala macam. Itu kadang-kadang nyari dari LinkedIn orang-orang yang bisa mengerjakan proyek-proyek itu dari rumah. Nah itu si teman saya juga ada yang dapat kayak begitu. Saya juga waktu itu pernah dapat tawaran. Dari LinkedIn juga. Dari LinkedIn juga pernah dapat tawaran untuk jadi program director untuk ngedirect orang proyek dari, lupa lah waktu itu dari Inggris atau dari Amerika, lupa. Cuman karena waktu itu harganya nggak cocok, akhirnya nggak jadi. Cuman kalau teman saya ini ada bahkan sampai anaknya yang anaknya ngikut jadi voice over, ngisi suara si yang udah karakter. punya studio sendiri itu. Oh betul. Itu mah benar-benar dia bagus tuh. Dan anaknya karena mungkin sering lihat bapaknya ngisi suara gitu ya, jadi kayaknya nyoba-nyoba bisa gitu. Oke. Jadi anak-anak ada, remaja banyak. Apalagi umur 20-30-an pasti pasarnya gede sekali. Yang udah sepuh pun juga 50-an ke atas juga ada pasarnya untuk ngisi suara-suara tertentu. Aku gitu. mau belajar voice over. Jadi emang semuanya tuh ada pasarnya masing-masing lah. Semua karakter, semua usia, bahkan orang yang bilang karakter suara gue cempreng mas, masa gue bisa jadi voice over? Itu ada. Kan kadang-kadang sering lihat ini kan, iklan-iklan di TV yang sekarang ini voice overnya secempreng, seaneh-aneh itu gitu kan. Ya sekarang ini karena ini ya, balik lagi nggak ada patokan mana yang benar, mana yang salah, mana yang oke, mana yang enggak gitu. Lebih ke taste, lebih ke kebutuhan dari masing-masing ini juga. Kita udah kebanyakan stres soalnya, jadi udah dengar suara kamu yang bagus, yang apa udah capek Iya, kalau misalnya semuanya seragam kayak gitu semua malah jadi nggak seru. Jadi nggak seru. Apalagi sekarang zamannya semuanya nonton di
HP. handphone kan. Kalau di handphone kan sekian detik pertama nggak menarik langsung di skip gitu. Skip. Kalau yang voice overnya meliuk-liuk yang sekarang banyak orang suka, makin betah orang nonton. Bener. Gitu. Awalnya apa bilangnya hooknya Hooknya tuh harus senyentrik mungkin, sebisa orang nempel gitu. Gue mau mikirin antar senyentrik apa gue udah umur segini tuh jadi voice hooknya, over. Kalau hooknya tuh cuma kayak datar-datar aja, aduh. Enggak lah. Siapa tahu kan bisa teriak. View-nya nggak gede lah itu.